Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gisa Hanasya. Hari ini saya akan membahas mengapa sih narkoba itu disebut berbahaya. Yuk simak sampai akhir video ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu artinya dari narkoba. Narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif. Yang pertama, narkotika. Narkotika menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri. Contohnya heroin, sabu, ekstasi, ganja, dan morfin. Kedua, psikotropika. Psikotropika menyebabkan psikoaktif melalui pengaruh pada susunan syaraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya ada Lexotan, Happy Five, dan diazepam. Yang ketiga, ada bahan-bahan adiktif. Bahan-bahan adiktif ini bukan termasuk dari narkotika atau psikotropika, namun yang berpengaruh pada kerja otak kita. Contohnya alkohol, inhalan atau lem, dan rokok. Semua ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, sekarang teman-teman pasti udah tahu kan apa itu arti dari narkoba. Sekarang kita akan membahas pengaruh-pengaruh buruk yang akan terjadi apabila seseorang menyalahgunakan narkoba. Sekarang kita akan membahas pengaruh langsungnya terlebih dahulu, yaitu menyebabkan depresi mental, gangguan otak, gangguan jiwa berat, bunuh diri, kriminalitas, gangguan jantung, menyebabkan kematian, gangguan sistem saraf, gangguan pencernaan, gangguan paru-paru, dan lain-lain. Nah, itu tadi semua pengaruh-pengaruh secara langsung. Sekarang kita akan membahas pengaruh secara tidak langsungnya. Yang pertama, akan keluar banyak uang untuk perawatan dan penyembuhan, dikucilkan dari masyarakat, keluarga menanggung malu, hancurnya masa depan, dan tidak dapat dipercaya, dan juga bisa dijebloskan masuk ke penjara. Itu semua tadi pengaruh buruk yang akan dirasakan oleh seseorang yang menyalahgunakan narkoba. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Gimana sih ciri-ciri perubahan orang yang menggunakan narkoba? Yang pertama, untuk perubahan fisiknya, berat badannya akan terus drastis, mata terlihat cepu, muka pucat dan bibir menghitam. Tangan akan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas luka dan juga akan kesulitan untuk buang air kecil dan buang air besar. Nah, yang kedua, perubahan perilaku. Yang pertama, malas dan sering lupa akan tanggung jawabnya. Yang kedua, tidak peduli dengan keluarga. Yang ketiga, suka mencuri. Yang keempat, menggadaikan barang-barang berharga. Yang kelima, suka menyendiri di ruangan-ruangan gelap. Keenam, takut akan air karena apabila terkena rasanya akan sangat sakit. Yang ketujuh, nyeri kepala dan sendi-sendi. Yang kedelapan, sering bohong dan ingkar janji. Nah, ini semua ciri-ciri perubahan orang yang menyalahgunakan narkoba. Sekarang kita akan membahas faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi suatu orang itu bisa menyalahgunakan narkoba. Yang pertama, individu. Niatan ini muncul dari diri sendiri untuk menggunakan narkoba. Hal ini dapat disebabkan karena pembulian atau korban bullying, depresi, kurang percaya diri, dan timbulnya rasa penasaran. Yang kedua, faktor dari keluarga. Niatan ini muncul karena tekanan atau keadaan yang terjadi dalam keluarga. Hal ini dapat disebabkan karena broken home, kekerasan dalam keluarga, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor lingkungan. Niat ini muncul karena pengaruh lingkungan sekitar. Hal ini dapat disebabkan karena salah pergaulan dan masyarakat di sekitar lingkungan ada yang penyalahguna narkoba. Nah, itu tadi semua faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang itu dapat menyalahgunakan narkoba. Nah, ini ada poin penting nih teman-teman, kalian harus ingat ya, walaupun niat untuk memakai obat terlarang itu tidak muncul dari diri kita sendiri, akan banyak godaan-godaan dari orang sekitar kita dan akan menggunakan kesempatan sekecil mungkin dan di saat keadaan kita sedang buruk. Jadi kita harus teguh dalam menolak semua tawaran dan goda-godaan itu supaya kita tidak menjadi salah satu dari penyalahguna narkoba. Topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah solusi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, memperkuat posisi keluarga agar terjamin harmonisasi. Yang kedua, isi waktu dengan kegiatan yang positif. Yang ketiga, menguatkan iman atau agama. Yang keempat, mengetahui teman-teman yang aman untuk diri sendiri. Yang kelima, jangan pernah untuk mencoba-coba. Yang keenam, mengetahui akan berbagai macam dampak buruk dari narkoba. Yang ketujuh, memperdalam hobi atau talenta yang ada di dalam diri. Yang kedelapan, bila mempunyai masalah, maka cari jalan keluar yang baik dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan pelarian.
Narkoba dapat merusak masa depan kita, sehingga jangan pernah penasaran dan ingin mencoba narkoba. Hey teman-teman, kita udah bahas tentang pengaruh buruk, ciri-cirinya, faktor-faktor yang mempengaruhi, sampai kita juga udah bahas solusi pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Sekarang kita akan bahas apa sih peran kita dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba ini. Emangnya cuma BNN aja yang punya peran dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba ini? Tentu saja tidak, karena kita semua mempunyai peran penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Terutama narkoba harus dihindarkan dari kaum-kaum remaja seperti kita ini. Mengapa demikian? Karena beberapa puluh tahun mendatang, kitalah yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Apabila generasi penerus bangsanya sudah rusak, mau kita jadikan apa negara ini? Maka dari itulah pentingnya kita untuk bersama-sama mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Apa sih yang dapat kita lakukan? Nah, yang pertama, kita harus mulai dulu dari diri kita sendiri untuk menolak dan berprinsip untuk menjauhi yang namanya narkoba. Nah, yang kedua, setelah kita berhasil menanamkan prinsip tersebut di dalam diri kita bisa mulai untuk mengajak semua teman-teman kita agar bersama mencegah penyalahgunaan narkoba agar tercipta generasi bangsa yang berkualitas. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan ya teman-teman. Mari kita bersama perangi narkoba. War on drugs. Terima kasih. Bye-bye.